Pernahkah kalian dengar tentang teori humanisme? Wah, kalau baru pertama kali dengar, yuk kita nonton video ini sampai selesai semuanya. Semuanya akan dibahas mulai dari pengertian hingga implikasinya dalam pembelajaran. Sebelum menjelaskan, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Veronica da Silva, NPM 31230129. Di sini saya akan menjelaskan teori humanisme dalam teori belajar dan teori pembelajaran. Teori humanisme secara bahasa berasal dari bahasa Latin yaitu humanis, yang artinya manusia, dan isme artinya paham atau aliran, sedangkan secara istilah, teori humanisme adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mendepankan bagaimana cara memanusiakan manusia. Kira-kira bagaimana karakteristik teori humanisme itu? Nah, karakteristik teori humanisme itu ada 10 loh. Yang pertama, mementingkan manusia sebagai pribadi. Yang kedua, mementingkan kebulatan pribadi. Yang ketiga, mementingkan peranan kognitif atau pengetahuan dan efektif atau sikap. Yang keempat, mengutamakan terjadinya aktualisasi diri atau proses menjadi diri sendiri. Yang kelima, mementingkan persepsual subjektif atau pikiran mengenai dirinya sendiri. Yang keenam, mementingkan kemampuan peserta didik. Yang ketujuh, mengutamakan insik atau pengetahuan pengamatan. Yang kedelapan, belajar dianggap berhasil jika peserta didik memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Yang kesembilan, memahami perilaku bukan pengamatnya. Yang kesepuluh, menekankan pentingnya emosi dan perasaan. Bagaimana ya asumsi tokoh humanisme? Asumsi tokoh humanisme yang pertama, Abraham Maslow. Maslow terkenal sebagai bapak aliran psikologi humanisme. Kedua teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Menurutnya manusia terdorong guna mencukupi kebutuhan-kebutuhan. Kebutuhan itu memiliki level tertinggi, dari yang paling besar hingga level tertinggi. Yang ketiga, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan paling mendasar. Kebutuhan ini disebut juga sebagai kebutuhan primer, seperti makan, minum, berpakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Sesudah kebutuhan fisiologis bercukup, maka timbul kebutuhan akan rasa aman. Manusia tidak berada dalam keamanan, membutuhkan keseimbangan dan aturan yang baik serta berupaya menjauhi hal-hal yang tidak dikenal dan tidak diinginkan. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Sesudah kebutuhan fisiologikal dan rasa aman mencukupi, maka fokus individu mengarah pada kemauan akan mempunyai teman, rasa cinta, dan rasa diterima. Yang keempat, kebutuhan untuk dihargai pada tingkat selanjutnya dalam teori hierarki. Kebutuhan nampak kebutuhan untuk dihargai, sebutan kebutuhan ego. Yang kelima, implikasi teori humanisme, yaitu guru bertindak sebagai fasilitator seperti memperhatikan motivasi, memahami karakteristik siswa, dan berbaur dengan siswa, berkomunikasi dengan siswa, baik bersama siswanya, dan mengatur atau menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas dan paling mudah, agar dimanfaatkan para peserta didik untuk membantu mencapai tujuan mereka. Kebutuhan teori humanisme ada 4, yaitu yang pertama, cocok diterapkan dalam materi pembelajaran, pembentuk karakteristik siswa. Yang kedua, memberi dampak positif terhadap perkembangan kepribadian siswa. Yang ketiga, teori ini memberi kesempatan siswa untuk bergerak bebas. Yang keempat, menjadikan siswa lebih kreatif, mandiri, membantu siswa memahami bahan belajar dengan mudah.
Terima kasih. Yeah, yeah, Bobby Valentino.